orang puasa itu kalau ada orang yang makan di sebelahnya, justru dia sabar dengan itu, maka malaikat bersolawat kepada dia, bukan justru marah. Makanya puasa mestinya toleran, puasa jangan marahan. Kalau ada warung buka ya jangan dipaksa tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan teman-teman. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin Ramadan, tentunya bersama aku Sherly dan juga pemateri kita yang sangat luar biasa, Bapak Ahmad Bahrul Razi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak untuk baik, hari ini? Mbak Sherly. Mbak Sherly kabarnya gimana? Alhamdulillah juga baik, namun walaupun ada sedikit kurang nyaman ya Pak ya dalam berbicara karena sedikit flu nih Pak, tapi tetap bersemangat karena untuk menuju hari kemenangan ya Pak ya, tinggal beberapa perjalanan lagi nih kita Pak, semakin dekat dengan hari kemenangan itu sendiri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait keutamaan dari puasa ya Pak ya, keutamaan dari puasa. Jadi kalau misalnya kemarin kita sudah berbicara sedikit dan juga mengenali lebih dekat apa itu puasa dan juga bagaimana etika puasa, kali ini kita akan berdiskusi terkait keutamaan puasa itu sendiri ya Pak ya. Iya Mbak Sherly. Sherly ini langsung menodong pertanyaan nih Pak kepada Bapak, karena ini merupakan materi ataupun hal yang sangat menarik nih Pak. Jadi kalau misalnya kita berbicara puasa ini kan merupakan salah satu ibadah di agama kita ya Pak ya, di agama Islam. Nah, kira-kira apa sih Pak keutamaan puasa dibandingkan dengan ibadah yang lainnya? Kan mengingat nih kalau misalnya kita berbicara terkait rukun Islam, puasa ini kan ada di nomor 3 nih Pak, setelah membaca 2 kalimat syahadat dan sholat, yang katanya sholat ini menjadi tiang agama nih di agama kita. Ada banyak sekali keutamaan atau fadilah dari puasa Mbak Sherly. Ya sekitar kurang lebih 7 atau 8 keutamaan. Yang pertama itu takfirul khotoya wadzunubi. Itu artinya menghindarkan kita orang yang berpuasa dari kekeliruan, kesalahan-kesalahan dan dosa. Itu menurut saya sangat wajar, masuk akal, karena orang berpuasa itu kan dia sudah memasang niat. Itu yang pertama, memasang niat bahwa saya akan tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan hal-hal yang awalnya boleh di luar bulan puasa, kemudian baru akan melakukan itu setelah berbuka puasa. Itu sudah murni milik Allah. Kenapa? Karena orang sudah tidak bisa riak di sini. Riak juga percuma. Kalau riak berarti dia pura-pura puasa dan akan minum diam-diam atau makan diam-diam. Itu Mbak Sherly. Jadi itu keutamaan puasa. Jadi dia tidak ada tempat sedikit pun untuk riak di dalam melaksanakan. Makanya dijauhkan dari dosa dan perbuatan yang keliru gitu. Nah, berbicara terkait riak nih ya Pak ya, ini merupakan satu hal yang udah mungkin tidak menjadi hal yang negatif di zaman sekarang nih Pak. Kalau misalnya Sherly boleh ngomong menjadi hal yang tidak negatif, karena banyak sekali apalagi konten kreator ya Pak ya, entah di platform TikTok, Instagram, itu banyak sekali Pak, apalagi di bulan puasa nih, berbuat sebuah kebaikan, bersedekah, tapi masih menggunakan apa ya Pak istilahnya, memberitahu kepada publik, ini loh saya lagi ngasih ini loh saya lagi ngasih kebaikan ini. Menurut Bapak itu masuk kepada riya nggak sih Pak? Sedekahnya bisa dimasukin unsur riya, tetapi puasa tidak, karena dia tetap percaya. Makanya man shoma Ramadan imanan wahtisaban, di situ ada imanan, betul-betul percaya. Tidak akan puasa orang kalau tidak percaya bahwa dia diperhatikan oleh Allah, bahwa dia akan diberi pahala oleh Allah gitu. Dia tidak akan puasa, pura-pura puasa. Kalau sedekah itu masih bisa, sholat masih bisa riya itu. Tapi kalau puasa ya berarti nggak puasa kalau dia. Makanya imanan wahtisaban. Pertama iman, betul-betul dia percaya bahwa puasa itu kewajiban dari Allah.
Kemudian wahtisaban, ada pahala yang memang dikejar. Dia memang betul-betul ingin mengejar pahala yang sebesar-besarnya. Maka sebagaimana orang mengejar sesuatu yang diinginkan, maka dia biasanya lupa lapar, lupa dahaga, lupa capek dan sebagainya. Itu yang disebut imanan wahtisaban. Maka Allah kemudian menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi itu yang bisa menghapus dosa setahun sebelumnya itu. Itu keistimewaan fadilah, keistimewaan pertama dari puasa daripada ibadah-ibadah yang lain, Mbak Serli. Berarti lebih kepada sangat sedikit celah untuk melakukan hal-hal yang negatif ya Pak ya? Ya, selama dia imanan, dia melakukan puasa yang sesungguhnya, puasa yang tidak bohong, yang tidak hanya dilakukan di depan orang, yang mana ada puasa melakukan hanya di depan orang saja, kan rugi juga kan, mending. Tapi jujur nih Pak, kalau di zaman sekarang banyak sekali. Kenapa Serli itu ngomong banyak sekali ya Pak? Jadi kalau misalnya Serli pulang kuliah nih Pak, lewat di pinggiran jalan pasti ada warteg-warteg ataupun warung makan yang masih buka. Dalam artian mereka itu banyak sekali pengunjung, yang bikin Serli heran ya, yang pun itu banyak banget ya Pak ya sepeda yang parkir di sana, namun tetap ditutupin pakai banner ataupun spanduk. Itu kira-kira kalau misalnya kita berbicara terkait riya dalam puasa, dalam artian mungkinkah ya Pak, mungkinkah orang-orang yang punya niat tapi agak belok sedikit kepada warung makan, itu apakah tetap dikatakan riya puasanya ya Pak? Kalau orang sholat itu bisa selesai sholat dan dihukumi secara fikih itu sah sholatnya, walaupun dia sholatnya itu mempertimbangkan ada orang atau tidak. Kalau puasa, kalau dia mempertimbangkan orang, ya sekedar, ya berarti tidak puasa, karena dia akan minum, makan, nggak selesai satu hari itu. Beda dengan ibadah kan, ibadah yang lain seperti sholat dan sebagainya itu Mbak Siri, dan memang yang penting juga menurut saya, puasa itu termasuk dari keutamaannya itu adalah al-malaikatu alaihim salam yusalluna ala shaim wa yastaghfiruna lahu. Jadi keutamaan puasa itu para malaikat itu bersolawat kepada orang yang berpuasa. Ini tidak ada di dalam ibadah lain. Kemudian memintakan ampun. Kenapa demikian? Karena orang puasa itu dia harus sabar. Dia harus sabar. Kalau tidak sabar, dia minta dihormati puasa. Misalnya, kan banyak, ini bulan puasa, maka jangan makan di depan saya, hormati saya yang berpuasa. Itu justru tidak sesuai dengan keutamaan puasa. Ya, karena itu ada sabda Nabi, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha an ummi Ammarah gitu. Dakhala Nabi 'alaiha. Jadi ada seorang sahabat namanya Ummu Ammarah. Nabi kemudian bertamu ke rumahnya fi ghairi syahri Ramadan. Memang bukan di bulan Ramadan. Faqaddamat ilaihi ta'aman, maka dihidangkanlah makanan kepada Nabi. Kemudian Nabi menyuruh, kuli, makan kamu saja. Faqalat, maka Ummu Ammarah itu menjawab, inni shaimatun, saya berpuasa. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah itu kemudian mengatakan, inna shaimah tusalli alaihil malaikatu idza ukila indahu hatta yafraghun. Orang puasa itu kalau ada orang yang makan di sebelahnya, justru dia sabar dengan itu, maka malaikat bersolawat kepada dia, bukan justru marah. Makanya puasa mestinya toleran, puasa jangan marahan. Kalau ada warung buka ya jangan dipaksa tutup. Ya, itu bagian dari godaan yang membuat kita itu nanti disolawati oleh malaikat. Kalau kemudian belum apa-apa orang makan di samping kita dimarahi, ya nggak jadi solawat malaikat. Oke Pak, gitu. Berbicara terkait hal itu, Serli kepikiran sesuatu nih Pak. Ini terjadi hari ini dan ini sangat-sangat menguji kesabaran Serli yang lagi berpuasa Pak. Jadi kalau misalnya kan kayak tadi Serli di jalan kan panas matahari nih Pak, harus sabar ya Pak ya menjalani hari-hari walaupun panas. Apalagi kan memang dulu puasa yang disyariatkan ketika musim kemarau kan, ketika kita kemarin berbahas terkait asal-usul puasa ya Pak ya. Nah tadi tuh Serli lewat, tiba-tiba Pak ada seorang ibu-ibu yang liting kiri tapi belok kanan. Nah itu kan
akan membuat apa ya Pak ya? Dongkol, marah gitu ya. Ya, membuat kesabaran Shirley itu berkurang sehingga sepertinya pahala Shirley di hari ini akan berkurang Pak dengan tarif 15%. Ya karena betul puasa itu memang bahasa sederhananya ingin melemahkan tubuh. Karena dari tubuh ini kan timbul syahwat, timbul amarah, timbul perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Jadi kita di bulan puasa itu dituntut untuk kembali mengingat primordialisme kita. Primordialitas kita itu ruh sebenarnya. Jadi Mbak Shirley, kalau kita baca karya-karya Al-Ghazali itu, manusia itu ada dua, monodualis. Jadi dia satu tetapi terdiri dari dua unsur. Yang pertama ruhani, kemudian yang kedua jasmani. Yang asli kita itu ruhani, bukan jasmani. Yang asli yang tidak akan pernah fana, rusak itu ruhani. Fisik kita itu nanti menua, kemudian akan mati semua. Nah, puasa itu adalah menguatkan ruhani kita dan kalau bisa melemahkan jasmani. Ini sebabnya kenapa kadang ruhani itu terpengaruh kepentingan jasmani. Marah itu karena kita kuat gitu kan. Coba orang sudah renta bagaimanapun mau marah juga nggak bisa apa-apa kan. Itu kita fisik memang direntakan atau dilemahkan di dalam bulan Ramadan itu. Maka termasuk yang mengurangi ibadah puasa bahkan bisa membatalkan itu secara etika. Kemarin ada busyam yang marah itu. Jadi marah, ghadab bahasanya itu. Harus bisa menahan amarah, harus bisa menahan lapar, harus bisa menahan haus, harus bisa menahan mulut tidak berbicara. Semuanya ditahan dan semua yang ditahan di bulan puasa itu biasanya adalah efek dari jasmani kita, eksistensi jasmani kita. Itu Mbak Shirley. Jadi esensi dari puasa itu sendiri kita ya emang harus benar-benar sabar ya Pak ya menghadapi apapun itu ya Pak. Nah, kalau misalnya kita membahas terkait keutamaan-keutamaan puasa, kira-kira selain beberapa yang disebutkan tadi ataupun beberapa yang udah dibahas tadi, kira-kira masih ada lagi nggak Pak? Oh, banyak. Saya sebut sekitar 8 atau 7 kalau saya sebut semua. Jadi intinya begini, andai saja semangat puasa itu Mbak Shirley dibawa ke 11 bulan, semangat Ramadan dibawa ke 11 bulan sisanya, maka tidak ada tengkar, tidak ada ribut saudara, tidak ada konflik dengan masyarakat, tidak akan ada kejahatan apapun jika spirit Ramadan yang dimaksud di dalam keutamaan puasa ini kita laksanakan. Jadi malaikat itu kemudian menurut Allah, Innallah azza wa jalla yubahil malaikat. Jadi dia membanggakan biswaimin, yubahil malaikat biswaimin. Jadi dia membanggakan manusia waktu bulan puasa terhadap malaikat. Nih hambaku yang katanya terbuat dari tanah, ada jasmaninya, ya, tidak hanya rohani. Kalau kamu itu kan hanya rohani, kamu itu hanya makhluk rohani, kamu tercipta dari cahaya yang sifatnya hanya tunduk. Nah ini yang terbuat dari tanah bisa mengendalikan. Jadi ruhnya bisa mengendalikan fisik. Itu salah satunya kenapa kemudian puasa itu menjadi ibadah yang sangat diistimewakan daripada ibadah-ibadah yang lain. Banyak Mbak Shirley sebenarnya kalau kita mencari keistimewaan bulan Ramadan itu, salah satunya puasa itu menempati posisi yang sangat tinggi. Kenapa? Allah mengatakan begini, illa shaum fa innahu li. Jadi semua ibadah yang lain itu yudha'afu bi isrin hatta bisa imiatin. Semua ibadah itu diberi pahala oleh saya itu 10 ganjaran dan bahkan ada yang sampai 70 atau 80 pahala begitu. Tetapi puasa tidak, illa shaum fa innahu li wa ajzi bihi. Karena puasa itu urusan saya dan urusan saya juga memberi pahala puasa. Itu keutamaannya, itu salah satunya juga. Sangat banyak sekali ya Pak kalau misalnya kita membahas terkait keutamaan dari puasa ini sendiri. Ya. Dan mungkin kita tidak bisa memungkiri bahwasanya ketika kita berpuasa juga akan dilipat gandakan pahala yang akan kita dapatkan karena memang banyak sekali hal-hal yang harus kita hadapi sepertinya ya Pak ya ketika di puasa itu sendiri. Nah,
Kebetulan nih Pak, waktu kita ternyata sudah habis nih. Padahal masih banyak. Masih banyak dan juga kita keasikan nih Pak ngobrol terkait keutamaan dari puasa itu sendiri. Saking semangatnya nih Pak kita Pak dalam berpuasa ya Pak ya. Semoga spirit berpuasa kita akan terbawa seperti yang kata Bapak tadi, akan terbawa ke 11 bulan ke depannya. Dan mendapatkan kiriman sholawat dari para malaikat. Dan permintaan ampun itu yang pertama. Iya betul sekali, amin. Dan semoga bukan cuma di kita ya Pak ya, semoga teman-teman semacam TV di rumah yang menonton ini, yang memperluas hazanah keislamannya juga mendapatkan sholawat dari malaikat ya Pak. Amin. Amin. Mungkin untuk terakhir nih Pak, closing statement mungkin dari Bapak ada yang disampaikan kepada teman-teman? Puasa bukan ibadah yang bisa dimasuki kepura-puraan dan riya. Oleh karena itu, puasa itu merupakan ibadah yang sangat diistimewakan oleh Allah dan kita harus menjadi bagian yang diistimewakan itu. Baik, terima kasih teman-teman, juga tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak selaku pemateri kita yang sangat luar biasa. Hingga kali ini kita sudah sampai kepada episode ke-10 nih. Semoga teman-teman bisa menyerap ilmu yang Bapak Bahrul berikan terkait keutamaan puasa. Nah, buat kalian yang masih ingin bertanya terkait keutamaan puasa ataupun ada hal-hal unek-unek kalian yang ingin disampaikan kepada Shirley ataupun kepada Pak Bahrul selaku pemateri, bisa kalian catat di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.